Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di channel gue Desta Anjastama. Ini hari kedua kita di Jepang dan hari ini kita mau kemana aja? Nonton terus sampai habis ya. Oke guys, ini kita lagi mau jalan ke terminal bus. Jadi terminal bus ini di daerah Shinjuku, deket banget sama Shinjuku Station. Nah, hari ini rencananya kita mau jalan-jalan ke Danau Kawaguchiko. Nah, jadi terminalnya tuh ada di atas guys, jadi kita naik dulu. Sekarang kita udah ada di dalam terminal busnya. Jadi terminal busnya itu rapi banget, guys. Di sini tempat kita untuk beli tiket dan nungguin waktu keberangkatan busnya. Jadi berangkatnya on time banget sesuai dengan jam yang tertera di tiketnya. Dan nanti kalau udah mau berangkat, biasanya busnya akan ada di dekat pintu keluar. Jadi kita tinggal lihat aja atau cari bus kita yang mana. Dan tadi untuk ke Kawaguchiko, aku beli tiketnya lewat mesin ini. Jadi self service, bayarnya bisa pakai uang cash, bisa pakai kartu juga, dan bisa beli tiket untuk pulang pergi. Tapi aku kehabisan tiket hari ini. Karena hari ini batal ke Danau Kawaguchiko, kita sempat bingung juga mau keliling Tokyo-nya itu kemana. Dan tadi setelah googling, ternyata di dekat Shinjuku Station ini ada tempat wisata juga, namanya Shinjuku Gyoen National Garden. Dan bisa diakses jalan kaki karena deket banget, so kita jalan kaki aja ke sana ya. Kita udah sampai di Shinjuku Gyoen National Garden, tapi kayaknya ini belum dibuka ya gerbangnya, nih orang-orang masih pada nungguin. Kita baca dulu yuk. Oke, jadi ternyata bukanya tuh jam 9 guys, dan sekarang emang belum jam 9 sih, masih jam 9 kurang. Orang di sini tuh on time banget ya. Ini kalian bisa baca juga keterangannya kalau kalian mau ke sini jangan hari Senin karena hari Senin tutup. Kita ngintip dikit yuk di dalamnya kayak gimana. Ya, kayak gitu deh, taman-taman seperti biasa. Gerbangnya baru aja mau dibuka. Ini tamannya padahal baru dibuka ya, tapi yang masuk udah banyak juga loh nih. Kayaknya ini settingan kamera aku deh yang salah deh guys, putih banget gitu, aku juga nggak ngerti. Sorry ya kalau nontonnya jadi terlalu terang gitu. Oke guys, ini kita mau beli tiket dulu. Harga tiket masuk satu orang 200 yen atau kalau dirupiahin sekitar 26 ribuan. Nah guys, jadi untuk beli tiketnya itu kita self service, kita tinggal masukin koinnya ke mesin ini 200 yen, nanti pilih berapa jumlah orangnya dan kita masukin uangnya, keluar deh tiketnya dari sini. Tiketnya di scan, tiketnya in English lah. Ini kita udah di dalam area tamannya. Jadi gerbang yang tempat aku masuk tadi itu namanya Shinjuku, gerbang Shinjuku. Dan untuk masuk ke sini tuh ada 3 gerbang, bisa lewat gerbang Shinjuku yang tadi, bisa juga lewat gerbang Okido dan gerbang Sendagaya. Nah, taman ini nih katanya jadi tempat favorit kalau misalkan lagi musim sakura, karena di sini ada 1.500 pohon sakura. Tapi karena sekarang lagi nggak musim sakura dan kita juga nggak tahu pohon sakura itu yang mana. Mungkin dia terselip di antara pepohonan hijau ini ya nggak mas? Masnya tahu nggak nih, senyum-senyum aja. Nah ini kita udah sampai di Taman Jepang. Jadi di Taman Nasional Shinjuku Gyoen ini ada 3 bagian guys.
Iya, pakai kacamata dulu. Oke, baik. Jadi, di Taman Nasional Shinjuku Gyoen ini ada 3 bagian. Yang pertama, Taman Jepang, Taman Inggris, kemudian ada Taman Perancis. Aduh, jadi lupa, jadi ngeblank nih gara-gara yang pakai kacamata tadi nih. Oke, nah yang paling deket dengan Shinjuku Gate tadi, yang gerbang Shinjuku itu Taman Jepang ini gitu, karena tamannya luas banget, 58 hektar. Jadi kalau jalan ke taman-taman yang lainnya itu lumayan capek juga. Jadi kita stay dulu di sini ya guys, di Taman Jepang. Guys, kita udah pindah tempat nih. Sekarang kita udah sampai di stasiun Tokyo. Tujuan utama kita mau ke Imperial Palace yang nggak jauh dari sini. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu gimana cantik dan megahnya bangunan stasiun Tokyo yang merupakan cagar budaya penting ikon kota Tokyo ini. For your information, bangunan ini udah dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu loh. Tepatnya di tahun 1908. Nah, meskipun arsitekturnya bergaya barat, tapi arsitek yang membangunnya ini asli orang Jepang. Namanya Tatsuno Kingo, pelopor arsitektur gaya barat di Jepang. Atap kubah ini merupakan ciri khas bangunan stasiun Tokyo. Ada di sisi utara dan selatan. Dulu waktu zaman perang, atap kubah ini dan beberapa bagian lainnya juga pernah rusak dan kemudian direkonstruksi lagi ke bentuk semula. Jadi, bangunan yang kalian lihat sekarang ini adalah bangunan yang dipertahankan keasliannya. Yuk lanjut ke tempat berikutnya. Sekarang kita udah sampai di Imperial Palace. Ini baru mau masuk gerbangnya. Masuk sini tuh nggak bayar, jadi cukup nunjukin paspor aja. Dan ternyata masuk ke sini nggak bisa sembarangan waktunya. Jadi ada jam-jam tertentu. Sehari itu cuma 2 kali, jam 9 pagi dan jam 1 siang. Tadi aku datang tuh di jam 11, jadi tanggung banget kan, nungguinnya lumayan lama juga, 2 jam. Jadi, misalkan kalian mau datang ke sini, disesuaikan aja jamnya tadi, jam 9 dan jam 1, supaya nunggunya nggak lama kayak aku. Guys, jadi sebelum masuk lebih lanjut, kita antri dulu di sini untuk dicek isi tasnya. Nah, habis diperiksa tasnya tadi, kita disuruh ngisi formulir kayak gini. Dan kita masih harus nunggu lagi di sini kurang lebih 30 menit. Kita dapat ini juga brosurnya. Ada pilihan bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Oke guys, akhirnya tour Imperial Palace dimulai juga. Di sini kalian bisa pilih pemandu tour dalam bahasa Inggris, Jepang, maupun Cina. By the way, lokasi Imperial Palace saat ini dulunya adalah Kastil Edo, tempat tinggal Shogun Tokugawa yang memerintah Jepang selama 264 tahun. Kalau bangunan yang sekarang kita lihat ini namanya Fujimi Yagura, menara pengawal peninggalan zaman Edo yang dari lantai 3-nya kita bisa lihat Gunung Fuji. Sayangnya di tur ini kita nggak diperkenankan untuk masuk gedung apapun. Lanjut jalan lagi, kita sampai di Imperial Household Agency Building. Bangunan ini adalah kantor utama dari agensi rumah tangga kekaisaran yang dibangun pada tahun 1935. Imperial Palace-nya sendiri mulai dibangun pada tahun 1868 saat Shogun digulingkan dan ibu kota Jepang pindah dari Kyoto ke Tokyo. Pembangunan istana baru selesai setelah 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1888. Istana Kaisar pernah hancur pada saat Perang Dunia Kedua dan dibangun lagi dengan gaya arsitek yang sama. Selama pembangunan Imperial Palace yang baru, lantai 3 dari gedung Imperial Household Agency ini dijadikan istana kaisar sementara sampai dengan pembangunan istana yang baru selesai. Nah, ini dia guys, istana kaisarnya. Jadi, gedung yang ada di depan kita ini sekarang merupakan rangkaian dari istana kaisar. Di depan kita ini namanya Chowaden Reception Hall, jadi kayak gedung serbaguna gitu. Nah, ini tuh tempat apa sih sebenarnya?
Ya, jadi guys, ini adalah tempat kaisar dan keluarga bertemu dengan tamu negara atau melaksanakan upacara resmi negara. Di tempat ini juga, kaisar dan keluarga akan menyapa para pengunjung saat perayaan tahun baru dan ulang tahun kaisar. Jadi, tanggal 2 Januari dan saat ultah kaisar tanggal 23 Februari, kaisar dan keluarga akan muncul di balkon untuk menyapa para pengunjung. Seru ya kalau bisa ketemu dengan kaisar dan keluarganya. By the way, kalian ada yang ulang tahunnya sama dengan kaisar nggak? Tulis di kolom komentar ya. Udah jauh-jauh sampai di sini, sayang banget ya kita nggak dibolehin masuk. Tapi kalian penasaran nggak sih sama bagian interior dari istananya? Kita ngintip sedikit yuk. Sebelum kita lihat bagian interiornya, kita lihat dulu denah ruangan dari Istana Kaisar ini. Di sini kita lihat kalau sudah ada nomor-nomor untuk setiap ruangannya dan posisi kita ada di tote, di mana kita menghadap langsung dengan Chowaden Reception Hall. Untuk Chowaden Reception Hall-nya sendiri, nomor ruangannya dari 9 sampai dengan 15. Nah, seperti apa interiornya? Ini dia. Kita mulai dari ruangan yang paling ujung nomor 15 yaitu Minami Damari yang merupakan lobi bagian selatan yang dibangun dari granit hitam, kayu pinus, dan marmer dan terdapat 2 buah lampu gantung yang terbuat dari kristal dan beratnya mencapai 2,3 ton. Berikutnya ada Naminoma, masih merupakan bagian dari lobi dan yang menarik dari ruangan ini adalah lukisan yang berjudul Asake no Ushiro yang dipajang di tengah ruangan dan lukisan ini digambar oleh Kai Higashiyama. Nah guys, karena memang kita nggak diperbolehkan untuk masuk ke dalam istana, jadi gambar-gambar ini aku ambil langsung dari situs kerajaan. Dan resolusinya memang nggak terlalu bagus. Aku juga udah coba cari di situs lain di Google, tapi gambarnya sama aja. Dan untuk kali ini aku hanya jelaskan untuk 2 ruangan aja ya, karena kalau aku jelasin semuanya, nanti durasinya akan panjang banget. Kalian bisa baca sendiri di situsnya kerajaan Jepang, nanti aku bakal kasih linknya di description box. Sekian dulu video kali ini, makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum.